Cerita Jepang. Di sebuah desa, tinggallah sepasang kakek dan nenek, Takayuki dan Ayano. Mereka hidup sederhana dengan mencari kayu bakar dan menanami ladang di dekat rumah. Pada suatu hari, ketika kakek Takayuki mencari kayu bakar, tiba-tiba terdengar suara burung bangau yang kesakitan. Suaranya sangat dekat dengan dirinya. Sang kakek segera mencari asal-usul suara itu. Ternyata suaranya berasal dari seekor burung bangau yang terjebak jeratan di sebuah rawa. Takayuki segera mendekati burung bangau itu, lalu melepaskan jeratannya. Terbebaslah burung bangau tersebut. Ia mengepakkan sayapnya lebar-lebar dan segera terbang ke langit yang mulai menurunkan salju dengan deras. Kakek Takayuki pun tersenyum melihatnya. Ia ikut senang lantaran telah menolong si burung bangau. Ia segera menyelesaikan pekerjaannya, lalu pulang ke rumah. Kamu sudah pulang? Aku mencemaskanmu. Tidak biasanya kamu pulang sesore ini, kata istrinya. Iya, Nek. Tadi aku harus menolong burung bangau, jawab kakek Takayuki. Sambil menghangatkan diri di depan perapian, ia menceritakan apa yang dialami kepada istrinya. Aku merasa gembira. Burung bangau itu juga terlihat senang. Aku dapat melihatnya. Betul, yang kamu lakukan itu sangat baik, suamiku. Kita harus saling menolong, termasuk dengan binatang. Saat mereka masih menghangatkan badan, terdengar suara ketokan di depan pintu. Semakin lama, suaranya semakin keras dan jelas. Suami istri yang sudah tua itu saling memandang. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Tanya Ayano terlihat heran. Suaminya tanpa menjawab mendahului bangkit. Ayolah kita lihat. Siapa tahu ada yang memerlukan bantuan. Saat ini kan saljunya sangat tebal, seru suaminya. Setelah pintu dibuka, terlihatlah seorang gadis cantik jelita. Mohon maaf, Nek. Saya tersesat dan sudah malam. Suasana sangat dingin. Dan tadi saat saya berjalan, dari kejauhan saya lihat lampu terang. Jadi saya mengetuk pintu, jelas si gadis. Oh, kasihan sekali kamu, Nak. Ayo, masuklah. Kamu bisa menginap di sini, seru Ayano mendahului. Dia kasihan melihat gadis cantik itu menggigil dan tampak pucat. Sepertinya pakaian hangatnya tidak sanggup mengatasi dinginnya udara akibat salju tebal.
Ayo, ayo masuklah. Anggap seperti di rumahmu sendiri. Kamu nanti dengan pakaian hangat, biar aku siapkan makanan untukmu, seru Ayano. Kakek dan nenek yang baik hati mempersilahkan gadis itu masuk ke dalam rumahnya. Ayo, hangatkan badanmu. Nenek membuatkan bubur yang panas untuk gadis itu. Setelah si gadis tenang dan makan, barulah kakek dan nenek itu menanyakan, "Namamu siapa, nak?" "Ayaka, Nek," jawab si gadis sambil tersenyum. "Kamu sebenarnya hendak kemana?" sambung sang kakek. "Entahlah, Kek, saya tidak tahu mesti kemana. Saya hanya berjalan mengikuti langkah kaki. Orang tua saya sudah meninggal. Kalau begitu, kamu tinggal bersama kami saja, Ayaka. Rumah ini saya rasa masih cukup luas untuk kita bertiga," kata Ayumi dengan ramah. "Iya, betul Ayaka, kakek juga tidak keberatan. Malah rumah ini bisa jadi lebih ramai." "Baiklah, terima kasih atas kebaikan hati kakek dan nenek," seru Ayaka sambil tersenyum. Akhirnya malam itu Ayaka tidur di rumah pasangan kakek dan nenek itu. Mereka dapat tidur dengan tenang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ayaka sudah bangun. Ia bangun diam-diam agar kakek dan nenek itu tidak terbangun. Tujuannya untuk membuatkan makanan bagi mereka. Sayangnya, ketika sampai di dapur, Ayaka tidak menemukan apa-apa. Beras tidak ada. Bahan untuk membuat sup juga tidak ada. Ayaka tampak bingung. Yang ada di penyimpanan itu hanya benang dalam jumlah besar. Ayaka membawa benang itu. Ia segera bekerja dan membuat alat tenun sederhana dari kayu-kayu yang ada di halaman. Tak lama kemudian ia mulai menenun. Suaranya terdengar meriah. Jerk, ser, jerk, ser. Ayaka terus menenun sampai selesai. Kain tenun itu sangat indah dan bagus. Ayaka tampak puas. Ia pun segera kembali ke rumah induk. Saat itu pagi sudah tiba. Saat kakek dan nenek bangun, mereka kebingungan. Ayaka tidak ada di kamarnya. Baru saat mereka hendak keluar, mereka bertemu dengan Ayaka yang membawa kain tenun. "Oh, rupanya kamu sudah bangun, Ayaka. Apa yang kamu bawa?" "Kain tenun, Nek." "Wah, indah sekali," puji sang kakek. "Ya, benar. Kain ini sangat bagus. Kain ini untuk nenek dan kakek." "Ya, benar. Kain ini sangat bagus," timpal nenek. "Kain ini untuk kakek dan nenek," seru Ayaka. "Tolong jual kain itu, Kek. Dengan uang itu kita bisa mendapatkan beras dan barang-barang lain," tambahnya. "Iya, Kek. Kalau kainnya laku mahal,
kita bisa makan enak tanpa istrinya. Baik, kakek akan bawa ke kota. Serunya tak kalah gembira. Kain tenun itu memang benar-benar bagus. Sesampai di kota, Takayuki segera menawarkan kain tenun yang dibawanya. Tidak banyak bertanya, si pembeli langsung membeli dengan harga yang sangat tinggi. Kalau punya kain tenun seperti ini lagi, jual ke saya ya kek, jawab si pembeli ramah. Takayuki sangat senang, lalu menjawab, baiklah, saya akan menjual ke sini lagi. Kalau anak saya selesai membuatnya, jawab si kakek. Kemudian Takayuki membeli beras dan miso. Dengan uang itu, ia juga membeli sisir rambut yang bagus untuk Ayaka sebagai oleh-oleh. Malam itu benar-benar malam yang bahagia. Selamat tidur dan semoga kita mimpi indah. Kakek dan nenek, tidurlah dulu. Saya belum mengantuk, kata Ayaka. Cobalah tidur Ayaka, ini sudah malam. Tidak kek, saya harus menenun lebih banyak lagi. Besok saja Ayaka, seru nenek Ayano. Tidak nek, tidurlah dulu. Lagi pula, kakek dan nenek juga tidak boleh melihat saya menenun. Kenapa begitu? Nanti saya tidak bisa konsentrasi. Sudahlah, tidak apa-apa. Kakek dan nenek tidur dulu. Saya harus bekerja agar bisa tidur. Mungkin karena sudah lelah, kakek nenek itu akhirnya harus memenuhi permintaan Ayaka. Mereka pun pergi tidur. Sementara Ayaka menenun kain satu demi satu. Beberapa kain tenun yang indah luar biasa berhasil diselesaikannya. Keesokan harinya, kakek membawa kain tenun tersebut ke kota. Seperti hari sebelumnya, semua kain tenun terjual dengan harga yang tinggi. Namun seiring dengan berlalunya hari, terjadi perubahan pada diri Ayaka. Badannya semakin hari semakin tampak kurus dan lemah. Beberapa lama kemudian, pada suatu hari, Ayaka berdiri tampak lemah di depan pintu. Badannya terlihat sempoyongan seperti kehabisan tenaga. Kakek dan nenek sangat cemas dengan kesehatan Ayaka. Mereka menyuruh Ayaka makan yang banyak. Tapi anehnya malam itu Ayaka tidak mau makan sedikit pun. Apa kamu ingin dibuatkan makanan yang lain? Tanya Ayano. Tidak nek, saya harus bekerja sedikit lagi. Pekerjaan saya hampir selesai. Tapi badanmu lemah sekali. Makan dan istirahatlah. Kita masih punya banyak persediaan uang. Tidak kek, saya harus bekerja. Ayaka lalu meninggalkan keduanya. Kakek dan nenek saling memandang. Aku khawatir dengan kesehatannya. Mari kita lihat, seru Ayano. Tapi ia melarang kita melihatnya bekerja. Kita hanya mencemaskannya. Kita tidak boleh membiarkan dia bekerja terlalu keras, tambah Ayano sambil bangkit. Takayuki pun akhirnya mengikuti istrinya. Keduanya kini berdiri di depan ruang kerja Ayaka.
Keduanya kini berdiri di depan ruang kerja Ayaka. Dari dalam masih terdengar suara alat tenun. Suara itu makin lama makin lemah dan tidak teratur. Kakek, suara alat tenun semakin lemah. Apa kita harus membuka pintunya? Aku khawatir Ayaka sudah pingsan. Tadi dia lemah sekali. Sang kakek pun membuka pintu ruang tenun itu. Sedikit dengan hati-hati, ia dan istrinya mengintip apa yang ada di dalam. Namun alangkah terkejutnya pasangan kakek dan nenek itu. Yang menenun bukanlah Ayaka, tetapi hanya seekor burung bangau. Yang membuat mereka lebih terkejut, burung bangau itu mencabuti bulu-bulunya dan menenunnya helai demi helai bulu. Itulah yang membuat burung bangau menjadi sangat lemah. Kakek lantas membuka pintu selebar mungkin. Suaranya mengagetkan si burung bangau. Burung bangau sadar dan terkejut. Perlahan, sedikit demi sedikit ia berubah menjadi sosok Ayaka. Kakek dan nenek pun sangat terkejut. Sementara Ayaka menunduk dan menjelaskan dengan hati-hati, "Sayalah burung bangau yang kakek Takayuki tolong." "Oh, burung bangau yang kakek ceritakan waktu itu," sahut Ayano. "Betul, saya harus membalas budi kakek. Saya boleh jadi manusia hanya sekali saja. Kalau sudah ketahuan, saya harus pergi. Dan terima kasih atas pertolongan kakek dan kebaikan hati nenek." Ayaka pun segera keluar dari ruangan tersebut. Tak lama, ia kembali berubah menjadi burung bangau. "Oh, rupanya ini rahasianya, kek," kata Ayano seperti menyesal. Namun, nasi telah menjadi bubur. Ayaka telah berubah menjadi bangau. "Iya, jangan lupakan kami, Ayaka," seru sang kakek. Bangau itu hanya mengempak-empakkan sayapnya. Kakek teringat akan sisir rambut Ayaka. Lalu ia mencarinya dan melemparkan pada si bangau. Burung bangau pun menangkap dengan paruhnya. Sesudah bersuara beberapa kali, seolah berpamitan, bangau itu pun terbang tinggi. Sejak itulah Takayuki dan Ayano memelihara beberapa bangau yang ditangkap di dekat sawah. Bangau itu dibuatkan tempat yang diberi makanan. Setiap hari, bangau-bangau itu pun pergi di pagi hari dan kembali saat malam. Bangau-bangau itulah yang menjadi penghibur bagi kakek dan nenek bila mereka rindu pada Ayaka. Selesai.